ketika kumpul dipertemukan dengan senior-senior. Nah, ternyata banyak nanti di situ nilai-nilai positifnya. Nah, manfaat yang lumayan besar kalau menurut saya ketika jadi pengurus itu sesering mungkin sowan, silaturahim. Nah, ini yang jarang. Jadi kalau kita pengen ketemu orang besar, di antaranya ya itu kita punya mungkin silaturahim, kita punya apa ya andil di kepengurusan bidang apa. Dan kalau memang ketemu pengen kenal lagi sama orang-orang yang besar ya undang mereka. Kita bikin kegiatan, mereka diundang. Nah, disitulah kita bisa paling tidak menyerap pemikiran mereka, pengalaman mereka. Oke, tuh kemudian kalau di soal kepengurusan setelah keluar asrama, dari kalau sekarang mungkin suasananya berbeda ya, nggak ada asrama, tapi kita ambil esensi. Setelah keluar asrama, kita waktu itu memang termasuk senior ini sangat berpengaruh. Ya, kita merasakan ketika keluar asrama ada yang memang sudah ada yang meminta. Kalau saya dulu sebenarnya jalurnya bukan jadi, jalurnya ketika itu saya di asrama itu jualan buku. Nah, kalau saya itu sejak asrama itu jualan buku. Saya itu orang yang nekat juga, jadi kuliah di PTI ini bedanya ya. CHG ini mungkin dulu saya Kang Zuri itu pernah cerita. Dia sempat mau menyerah ngurus CHG. Karena punten ya, CHG itu terkenalnya gini. Nanti beda dengan orang-orang Jawa Timur. Jawa Timur itu mereka sudah lebih kompak daripada CHG. Yang mereka bahasanya itu lebih hangat. Nah, Jawa Tengah ini termasuk kekurangannya mungkin karena isin-isinan, kemudian minder-minderan, ya minder dan seterusnya. Kemudian ya terkenalnya itu orang-orang yang nekat, yang memang secara ekonomi pun kurang, sehingga bahasanya penuh dengan kekurangan waktu itu kan. Wah, angel-angel gitu, duit gak duit, dijak kumpul angel gitu kan, kemudian macam-macam lah. Akhirnya udah hampir menyerah, wis lah, ora usul gitu. Tapi akhirnya beberapa teman-teman punya semangat, wis ojo ngono, ayo dihidupkan bersama-sama gitu. Ya akhirnya dari kekurangan-kekurangan itu nyatanya sebenarnya bisa digerakkan. Ya dari yang kita mungkin ya karena mungkin ya sisinya apa ya, mungkin banyak yang nekat kayak saya nggak punya duit ya, kuliah ke Jakarta nggak dibiayain orang tua gitu kan ya. Ya kita jualan gitu. Nah, teman-teman yang lain ya mungkin akhirnya pada dulu sering diundang bareng senior-senior untuk khataman, ya lumayan itu. Pulang-pulang bawa makanan setumpeng gitu kan. Itu cerita-cerita dan alhamdulillah masih terdokumentasi kalau di angkatan Pak. Ya itu kenangan-kenangan yang mungkin bisa jadi manfaat. Nah ini tentu beda tantangannya ya. Ketika pengurusan dulu kami memang orientasinya lumayan tinggi ya, ekspektasinya kita pengen nyaingi organisasi-organisasi yang lain lah pasti. Sehingga butuh waktu itu ya kita di organisasi, mungkin saya orang yang ngegas, yang siap bahasanya dihujat sana sini gitu ya, nyebelin, tegang dan seterusnya. Nah, mungkin nanti akan ada orang-orang yang bahasanya itu bisa memahami perannya masing-masing. Nah, ini yang perlu disadari. Teman-teman punya potensi apa? Jadi kalau di salah satu tujuannya CHK itu menggali potensi di mana ya itu. Pokoknya di ADRT. Ya, di ADRT ini ada di misal di tujuan dan usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas warga JHG Jateng, pemahaman dan pengaplikasiannya macam-macam ya, 4T itu. Kemudian di bawahnya itu mengaplikasikan dan mengaktualisasi isi kandungan, menciptakan dan mempererat ukhuwah. Mana ya? Ya salah satunya di situ tadi saya baca sudah. Nah, di pasal 4 kalau di dulu itu kalau terus menghimpun dan menggali potensi warga JHG. Nah, ini yang tadi ya masing-masing punya keunikan dan kalau bisa ditampung. Ya, kayak Kang Muntaha seneng kiroat, kita kasih wadah.
Ya, kalau Kang Ubay senang bisnis, senang apa dulu waktu kami, ya kita support ke arah situ. Teman-teman yang senang hard rock, yang teman-teman yang senang kori, ya kita adakan kasih panggung mereka untuk mengaktualisasikan bahasanya apa itu. Ya. Kemudian menggali potensi itu masing-masing punya peran tadi. Ada yang memang kalem, ya posisinya kayak kamu Taha, ya biasanya keilmuannya tinggi dan seterusnya. Kita posisikan kedua. Ya sebenarnya di balik-balik itu nanti ada sosok-sosok yang bisa men-setting, harusnya ada setting makernya gitu. Jadi yang membuat organisasi ini bisa hidup, nah perannya gimana? Nanti ada manajemen konflik dan macam-macam ini. Ya ini pengurus harus ngerti harusnya gitu. Ketika anggota-anggota misal diem ya, yang lain ada masalah dan lain-lain sebagainya, itu ada yang mengambil peran. Misal masalahnya dengan siapa dan seterusnya, ini yang lain bisa mancing, menggali informasi, atau bahkan dicari masalah. Tapi itu kompleks sih. Silakan kalau teman-teman menikmati itu bagus. Kalau enggak ya jangan. Masalah ada solusi. Harus cari masalah nggak diselesaikan lah ya gitu. Dulu banyak masalah-masalah, termasuk konflik misal ya soal percintaan gitu kan. Itu biasanya akan jadi hal yang lumayan gede. Misal ya kalau lagi seneng-seneng, lagi anget-angetnya mungkin semangat. Tapi ketika ada masalah sedikit, satunya melempem, nanti pasangannya ikut melempem. Nah, jadi disitulah perannya. Silahkan teman-teman ambil peran masing-masing. Di mana yang kira-kira teman-teman punya potensi dikembangkan. Ya, kalau menurut saya di JHQ ini, ya mungkin karena sudah satu daerah ini punya apa ya, mungkin komunikasinya lebih enak, itu bisa berkembang di situ. Ya. Idealisnya dulu itu ya kami sukses tahfidz, sukses apa akademik ya, sukses organisasi ya. Itu. Tapi ya tentu itu apa ya, usaha-usaha. Nah, yang jadi mungkin ini saya juga sambil mengingatkan bahwa bisa jadi memang JHQ ini menjadi penghambat juga. Ya, ketika teman-teman tidak bisa mengkontrol, teman-teman dulu mungkin ke PTIG, ke IIG punya tujuan, ya, punya target tertentu. Bisa saja, ya terlepas apapun mungkin JHQ atau organisasi yang lain, ataupun bahkan nggak ada, itu bisa menjadi faktor penghambat untuk kesuksesan atau pencapaian tujuannya masing-masing. Nah, yang saya sarankan teman-teman punya prioritas, ya tetap punya skala prioritasnya masing-masing, dan saya harap pengurus ini juga tidak kemudian menjudge teman-teman yang nggak aktif di JHQ itu sebagai pengkhianat atau sebagai orang yang nggak peduli. Jangan seperti itu. Ya, jadi masing-masing kita punya prioritas, dan justru dengan kita menghargai prioritas masing-masing itu, kita bisa teman-teman itu malah akan merasa nyaman gitu. Oke, saya bisa ke JHQ misal seminggu sekali. Atau nanti punya teman-teman harus biasa punya kesepakatan sebenarnya. Paling nggak meluangkan waktu dari sekian, kita sepakat deh paling nggak seminggu sekali kita meeting, atau kita kumpul, atau kita membahas JHQ gitu ya. Ada yang mungkin kalau BPH lebih intens lagi per hari. Ada yang teman-teman memang dia bisa datang ketika misal ada acara mudarosa, ada apa. Menurut saya sih nggak apa-apa. Ya. Kalau dulu saya prinsipnya semua tak jadiin pengurus. Kami dulu di BPH semuanya kami kasih peran sesuai dengan pilihan mereka masing-masing, apa suruh milih. Dan kita nggak menuntut banyak untuk semuanya aktif, enggak. Nah, ini yang mungkin menjadi pengurus, jangan sampai ketidakaktifan 1-2 pengurus atau karena idealisme kita yang berharap semua pengurus bergerak, itu malah menghambat programnya teman-teman. Ya, ketum dan teman-teman kalau menurut saya 3, 2 orang, 4 orang gerakin. Yang penting jangan mengeluh sebenarnya. Ya walaupun mengeluh itu normal ya, tapi jangan kemudian akhirnya menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain sehingga kemudian berhenti bergerak. Nah, jangan. Ya, kita nanti masing-masing akan mendapatkan porsinya. Kalau menurut saya sih gitu. JHQ ini kan wadah belajar. Dan seberapa kita aktif, seberapa besar kita meluangkan waktu, ya di situ yang akan kita dapatkan.
Nah, ini yang saya juga sarankan ke teman-teman, kalau yang orientasinya pragmatis itu harus tetap punya target tujuan. Saya ikut JHQ, saya dapat apa? Saya di samping mungkin kalau idealisnya pengurus kan gini, kalau pengurus ngomongnya ya jangan apa bahasanya kamu bahasanya narik apa yang saya dapatkan. Jangan kamu katakan apa yang saya dapatkan di JHQ, tapi katakan apa yang bisa kamu berikan ke JHQ. Kalau pengurus mungkin masih kayak gitu. Tapi kalau anggota ya pasti orientasinya apa sih yang saya dapatkan di JHQ. Untungnya saya ikut JHQ itu apa? Kamu ngajak-ngajak ke sana ke sini, saya nggak dapat apa-apa, ya tentu bagi mereka mungkin yang punya tujuan jelas itu mereka nggak mau. Makanya kalau pengurus orientasinya memang pengabdian, dan pengabdian itu akan dinilai kalau menurut saya ya apa yang kita tanam bahasanya ya seberapa besar kita mengeluarkan tenaga energi itu ya sebesar itu juga insya Allah hasil yang akan kita dapatkan. Teman-teman sering silaturahim ke senior-senior pasti akan dapat pengalaman yang lebih banyak daripada sekedar mereka yang mungkin tidak mau bergerak untuk sowan ke senior. Seberapa teman-teman mungkin punya inisiatif untuk mengadakan kegiatan, ya keilmuan dan macam-macam, hadir di forum-forum ini, ya sebanyak itu juga teman-teman. Dan itu masing-masing pengurus perlu memberikan kesadaran itu dan punya kesadaran itu. Oh, saya jadi pengurus, saya punya tanggung jawab, saya juga punya tujuan, ya kan? Ya, ayo kita gerakan atau kita jalankan bareng-bareng sehingga kita dapat hasil. Nah, kalau teman-teman orientasinya harusnya melayani, ya kan? Tujuannya mensejahterakan bahasanya gitu, memakmurkan warga JHQ, anggota-anggota baru JHQ yang seangkatan maupun semua. Syukur punya orientasi yang lebih luas ke ranah-ranah hati. Kalau ngomongin ya saya rasa teman-teman udah paham lah, udah sering dikasih tahu tentang apa itu mahasiswa, ya idealismenya mahasiswa dan itu materi selanjutnya. Ya itu nanti untuk Mas Hafid. Dan tentang JHQ sih itu kita punya senior-senior yang hebat, ya Pak Ali Nurdin sekarang udah aktif di TV, ya kan, udah punya jabatan rektor. Bahkan mungkin senior-senior yang punya idealisme masing-masing, ya tidak semua diukur dengan materi ataupun popularitas. Ada teman senior-senior yang idealis sekali, mereka pemikirannya keren tetapi tidak mau di depan publik. Nah, itu juga perlu digali. Nah, dari situ teman-teman nanti akan mungkin punya role model, ya punya tuntunan kalau ada masalah atau ada apa cocok dengan senior ini gitu ya. Nah, itu biasanya akan dekat, kemudian jalur-jalurnya banyak nanti dapat manfaat. Ya, kemudian tentang kejahatian lagi, ya itu tadi tidak bisa menuntut lebih. Kalau saya itu orang yang idealis, tapi juga akhirnya akan menentang sendiri. Ketika saya memaksakan kehendak, saya punya idealisme, pengen JHQ begini-begini sama dengan organisasi, termanage dengan baik, tersistematis, struktur dan macam-macam gitu ya. Nah, tapi akhirnya ya mungkin tidak semuanya sepemikiran dengan itu, tapi pun ya saya nggak menyesal berbuat itu menjadi dinamika yang asik ya. Wah, Anas dulu orangnya begini gitu. Banyak yang benci dan macam-macam ya, itu sudah sesuai perhitungan. Maksudnya kita juga sebagai pengurus mungkin pemahamannya harus ke sana, siap dengan resiko-resikonya, siap dengan cacian, tudingan dan macam-macam gitu ya. Jadi kayak Rido mungkin orangnya nyebelin gitu ya. Kemudian Mas Azam orangnya santai. Nah, dari situ coba dimanfaatkan kekuatan ya. Yang penting masih tetap satu koridor, tujuannya bareng-bareng belajar. Syukur-syukur bisa membesarkan nama JHQ, itu saya rasa cukup. Mungkin itu ya dari pengantar, kita gali lebih banyak ke pertanyaan-pertanyaan. Ada waktu, ternyata udah lumayan ini ya. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, baik. Waktunya sudah jam 10, hampir jam 10. Nanti kita buka pertanyaan. Tapi nanti saya kasih ini aja lah ya, kesimpulan tadi. Maksudnya yang mau disimpulkan kalau ada yang bisa disimpulkan. Soalnya saya ngomongnya ngalor ngidul ya. Sebagai gambaran aja, maksudnya. Jadi kita masuk JHQ, mau apa di JHQ, kenapa masuk JHQ, dan manfaatnya kita masuk JHQ itu mau dapat apa. Itu kan intinya itu dalam satu
pembahasan itu. Nah, tadi juga Mas Anas sudah menjelaskan tentang bagaimana strategi kepengurusan itu berjalan dengan lancar, itu seperti apa. Kita nggak bisa memaksakan, apalagi ketum BPH memaksakan bahwa Jaki ini menjadi seperti ini. Tapi ternyata potensi teman-teman itu banyak banget. Sebenarnya potensi teman-teman banyak banget, ada yang jadi ketum di IIKI, PTIKI, dan lain sebagainya. Itu kan potensi sebenarnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh JHI untuk apa? Untuk pemberdayaan anggota. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Mas Anas. Kemudian tadi tentang jaringan dan atau networking. Artinya kita masuk JHI juga tadi walaupun kepentingannya pragmatis juga harus ada tujuan ini. Minimal tujuannya adalah minimal relasi, jaringan dengan senior. Nah, sebelum masuk ke jaringan dengan senior, tadi Mas Anas bilang kita harus sering silaturahim, sowan-sowan dengan senior. Ini prokernya saya gitu, divisi saya itu proker humas gitu. Dengan koordinator Mas Taufik Rahman gitu ya. Sekarang hadir ya beliau ya. Lagi ngelayani shot. Nah, ada proker sowan-sowan juga alhamdulillah. Nah, ini bisa jadi langkah teman-teman agar nanti ke depannya itu mau seperti apa kayak gitu. Bisa ke jaringan tadi, networking ke senior. Itu sangat penting menurut saya. Karena sekarang dalam tanda kutip tidak ada orang dalam itu nggak susah gitu. Artinya kita berjalan sendiri dari nol itu susah gitu. Nah, itu menurut saya manfaatnya di JHI itu paling besar selain di tahfidz ya, di relasi atau jaringan. Apalagi senior-senior sudah banyak banget di mana-mana kayak gitu. Yang di kampung juga banyak, yang di regional masing-masing daerah banyak, di DKI banyak, bahkan yang di birokrat juga banyak. Kemarin baru ngobrol-ngobrol sama Mas Imam Muzahir, kemudian dan lain sebagainya lah yang di birokrat itu. Yaitu benar-benar kita komunikasi senior itu bagus banget sebenarnya. Kemarin antara alumni JHI itu senior-senior JHI keren banget sebenarnya, kompak banget mereka. Nah, mereka menanyakan tentang kepengurusan kita, alhamdulillah ya kita jelaskan seadanya gitu. Makanya kemarin dapat usulan, ayo sering-sering silaturahim sama senior. Baik, itu aja ya. Ingat teman-teman, ada door prize loh. 3 pertanyaan yang nanya nanti akan dapat door prize. Keren banget kan bagi hari ini kan. Nah, jadi ada 3 door prize untuk 3 penanya gitu. Silakan yang mau nanya bisa peraturan on cam ataupun ditulis di chat. Mas Fauzan Judi. Silakan. Kang Hafid di situ orang. Monggo Mas Fauzan Judi kalau mau nanya. Dewi penang ngono. Oke, soalnya Silakan. Satu aja. Tes, Bentar Mas Fauzan satu, Judi. Nanti tunggu. tes. ada ini soalnya. Silakan. Ya, izin bertanya. Dan ini Mas Fauzan Judi divisi humas juga nih. Tes, Tinggal speaker tak soalnya. tes. Silakan. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Kang Anas, di mana dibahas secara gamblang, dan yang saya bikin menarik adalah sisi pandang realistisnya. Jadi kita tahu secara kebanyakan kalau secara organisasi kita sering membahas idealisme seperti maksudnya kayak ya organisasi harus begini, anggota harus begini, tapi tadi disampaikan bahwa ada kemungkinan juga bagaimana kita kalau ikut di organisasi bisa juga menjadi penghambat kita. Terus bagaimana Kang Anas menjelaskannya, itu sangat membuat saya tertarik karena memang kenyataannya kadang bisa berakibat seperti itu. Nah,
kaitannya dengan realisme tersebut, yang ingin tanyakan, zaman sekarang ini kita menghadapi masa pandemi, ya kan? Kita tahu pada akhirnya secara keorganisasian, secara mungkin keberlangsungan organisasi tidak bisa seideal ketika dulu masih tidak ada pandemi. Kita tidak bisa sering berkumpul secara offline, kita tidak bisa mungkin sering seperti dulu berkumpul membahas tentang organisasi. Nah, saya tanyakan, mungkin untuk seperti saya dulu, untuk ke anggota seperti saya yang bisanya hanya di rumah karena kondisi seperti ini, yang ingin andil lah dalam berorganisasi, idealnya gimana sih menurut Kang Anas gitu, agar tetap berlangsung seperti itu. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Fauzan. Kita tampung dulu ya satu pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya silakan. Doorpress kedua. Iya, ya, doorpress kedua ya. Mas Topik. Mas Topik Rahman. Silakan Mas Topik. Bentar guys, lagi kesusahan sinyal ini. Jelas kok. Monggo. Udah berarti handsetnya. Angel pokoknya. Ya. Terima kasih atas waktunya sebagai dari pemateri Kang Ridho dan Kang Anas udah mengizinkan saya untuk bertanya. Ini sebelumnya mohon maaf, itu ada HP yang satunya kalau bisa matiin aja audionya karena biar nggak berdengung. Sedikit ilmu. Mohon maaf, bukannya ngajarin, supaya lebih enak, nyaman. Jadi pertanyaan saya seperti ini ya. Ya monggo Pak, Maaf, lanjut. saya lagi di warung jadi suaranya berisik ya. Lanjut. Banyak banget minta maaf ini, lebaran udah lewat, maaf mulu. Jadi maafin. Pertanyaan saya sih simpel ya. Pertanyaan saya simpel, tapi semoga dari pertanyaan saya ini bisa menghasilkan kenyataan gitu. Jadi di Jaki ini kan kita udah banyak lah ya tahu bahwasanya ada visi dan misi tersendiri, khususnya di bagian tafid. Kayak kita bakal ada pertemuan atau murojaah bersama. Terus di bagian apa ya, kita pelatihan hadroh bersama, itu ya seperti itu. Ini keluh kesah saya waktu pertama jadi maba. Lalu pas saya jalani sampai setengah semester, bahkan mau akhir semester 2, kenyataannya itu semua nihil. Kalau nggak saya yang meminta latihan dari Kang Hafid, alhamdulillah beliau senantiasa meluangkan waktu untuk kita anak mahat, untuk melatih kita di setiap hari Jumat sore. Kalau memang bukan saya yang meminta, mungkin itu tidak ada pelatihan, kemungkinan. Karena saya yang meminta, alhamdulillah dikasih pelatihan. Lalu itu contoh kecilnya. Intinya pertanyaan saya, ada visi dan misi, akan tapi tidak terrealisasikan. Lalu yang kedua, keluh kesah saya, ini pertanyaan dan mungkin bisa dikasih solusi juga dari pemateri Kang Anas, Kang Ridho. Itu bagaimana supaya JHQ kan udah terkenal bahwasanya ngaretnya itu luar biasa ya. Mohon maaf nih. Sebenarnya bukan JHQ aja, mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf. Bukan JHQ aja, kan tapi seluruh kegiatan dimanapun berada, baik internal kampus maupun eksternal kampus, baik di kampus maupun di luar kampus, itu pasti acara mulainya ngaret. Akan tapi saya di sini minta solusi bagaimana agar setiap kita melaksanakan acara itu tidak pernah ngaret lagi. Oke, nggak apa-apa ngaret, akan tetapi sewajarnya setengah jam atau 1 jam gitu. Saya minta solusinya dari pemateri. Kira-kira untuk diakini bisa atau tidak? Pertanyaan saya mungkin ya tidak berbobot, akan tetapi bagi saya ini sangat sangat memuaskan untuk peserta
jikalau ada acara-acara ke depannya itu. Khususnya buat anggota-anggota yang ingin masuk angkatan 2021 ini, dia takutnya melihat visi misi dan segala macam yang kelihatannya wow keren nih tahfidz, wow keren nih kita latihan nadro, wow keren nih kita bakal merojah bersama, akan nyapi pas dijalanin kok nggak ada gitu kan, ntar bakal jadi kecewa juga, bakal jadi yang tadinya dia akan aktif akan jadi nggak aktif. Gimana itu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf berisik dan tidak kurang kondusif karena saya lagi di warung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk tadi udah 2 pertanyaan. Untuk 1 pertanyaan nanti kita lokasikan ke Mas Taufik untuk pemateri selanjutnya. Doorpress terakhir berarti. Doorpress yang terakhir, sisa 1 nanti di Mas Tikang Hafid. Oke teman-teman. Baik, ada 2 pertanyaan Mas Anas. Dari Mas Fauzan Zudi, Jahaki 18, angkatan 18, dan Mas Taufikur Rahman, Jahaki angkatan 19. Pertanyaan pertama, Mas Fauzan Zudi menanyakan keadaan organisasi di masa pandemi. Jahaki juga mengalami organisasi di masa pandemi ini. Idealnya berorganisasi Jahaki di masa pandemi idealnya seperti apa? Dengan posisi teman-teman di rumah masing-masing, ada yang di sini, itu idealnya seperti apa? Silakan. Oke. Ya, jadi saya ingin menjawab. Jadi organisasi kalau Jahaki kan memang punya tujuan. Ada tujuan yang tertulis, ada tujuan yang nggak tertulis. Jadi kalau tujuan yang tertulis tentu itu menjadi ranah tanggung jawab organisasi. Yang itu memang kan sudah dibentuk strukturalnya dan seterusnya. Ya, tinggal kreativitasnya pengurus, gimana caranya bisa merealisasikan apa yang sudah menjadi program. Nah, tentu dalam menyusun program kan ya sudah dikaji kan, biasanya dikaji dulu persiapannya apa, tantangannya apa. Ya ini materi-materi keorganisasian saya rasa perlu dan nanti akan perlu di-upgrade ketika misal tentang manajemen ya. Manajemen nanti kan ada planning, organizing, controlling, evaluating dan macam-macam itu teori-teori lawasnya lah, dan mungkin Gus Rohim ataupun teman-teman yang sedang mengkaji budaya Jawa punya pola manajemen tersendiri, atau yang basisnya Al-Quran dan tafsir ada ya sistem manajemen yang memang dijelaskan di sana. Nah, soal silaturahim ya, ini jangan kemudian misal kalau acara ya, saya biasanya pernah yang penting sisi dialogis secara khusus ya. Ada belum sesi sowan ke dengan senior tetapi yang virtual tapi yang memang terbatas. Ya, semacam kayak gini tapi memang 4 orang 3 orang doang untuk pengurus tertentu atau humas. Ya. Itu esensinya misal sama ya, kalau ketemu langsung kemudian tatap muka pun tentang dialog internal misal. Kalau memang tidak bisa, mohon izin senior, kami ingin ngobrol silaturahim tapi melalui misal Zoom atau berapa, kita minta kayak sowan biasa, 4 orang, 3 orang, 5 orang gitu ya, tapi sesinya khusus. Ya, sesinya memang virtual ya, di Zoom atau Google Meet yang memang bisa bertatap muka. Ini juga perlu. Dengan senior siapa, misal menyampaikan ada materi proposal dan seterusnya, ya tinggal disampaikan PDF-nya, tapi sebelum PDF kita minta sesi silaturahim virtual lah. Nah, tapi ke depan ini pun sebenarnya suasana kan sudah lumayan membaik dan saya rasa senior juga sudah mulai Cek sinyalnya hilang. Soal emosi biasanya ya, soal perasaan, soal kaitannya dengan emosional yang susah dilakukan melalui digital. Tapi kalau misal soal tujuan, saya rasa misal targetnya tahfidz, akademis dan lain sebagainya, yang berat adalah kita melawan alasan-alasan kita, ya, melawan ya misal kayak nggak optimal dan lain sebagainya, itu yang kemudian malah kita sendiri yang akan kewalahan berat. Padahal kalau dijalani ya, kita dengan tetap santuy ya, kita punya target misal
menghafal tahfidz ya bisa aja jalan. Nah, target kuliah kadang-kadang wah nggak bisa. Dan banyak pikiran-pikiran negatif itu sendiri yang akan memang akhirnya menghambat beneran. Gak optimal berat gitu, susah gitu. Jadi basisnya kita memang harus pokoknya terus mencari solusi. Tentu saya secara teknis nggak bisa menunjukkan harus gini begini, tapi itu kreativitas teman-teman sendiri ya. Dimana nanti kemampuan kita memecahkan masalah, kemampuan kita mencari solusi, masing-masing pengurus itu punya tantangannya sendiri. Zaman kami pun ya ada tantangannya sendiri kan. Ya walaupun tatap muka ya banyak juga masalahnya. Ya nggak punya kendaraan misal gitu kan, waktunya terbatas, nggak punya duit dan macam-macam, itu juga punya masalah. Ketika kita mau ngadain acara online pun bukan malah kemudian gampang ya, kita misalnya datengin Syekh kemarin dari Mbak ya, kamu tahan jaringannya dipakai, kita sudah buku, kita harus kolaborasi. Nah itu yang penting kemampuan kita untuk mengatasi, memecahkan masalah itu tadi. Ya, yang penting kita bahasanya mungkin ya mindset ya, ini perlu lah mindsetnya Jaki, mungkin teman-teman perlu ditata ya. Nah, ini mungkin ada sesi khusus tentang itu. Tetapi itu tadi justru kita juga bisa kadang-kadang dengan digital ini jadi peluang. Oke, kalau kita punya target eksistensi Jaki dikenal lebih banyak di masyarakat Jawa Tengah. Ini saya lihat pantau CHQ itu soal hashtag aja belum bermain. Nah, ini pengalaman atau kemampuan soal misal digital itu juga perlu ya, di mana hashtag itu berpengaruh terhadap viewernya ya. Kalau kita menyampaikan tadi Piturur Jawa ada hashtag budaya, kemudian kita hashtag Jateng Gayam, itu bukan cuma followernya JHQ di Instagram yang lihat, tapi yang mereka memang follower hashtag itu atau teman-teman nanti itu akan bisa menjadi pemancing supaya bisa mengarah ke JHQ. Nah, saya rasa target misal teknis itu kalau dulu kami itu punya ya, misal dari JHQ followernya sekitar 200-an 300-an, kita target paling enggak bisa 500 600 gitu ya. Kalau sekarang misal udah ada 800 ya coba 1000 naik lah gitu ya. Ya, ini mungkin nanti akan bisa bersaing dengan order yang lain. JMQ paling masih 900-an gitu ya. Oke, misalnya target caranya gimana ya? Bikin acara, misal kita bikin sesi-sesi yang mungkin jangan lupa follower atau kasih giveaway dan macam-macam itu nanti bagian apa? Ada kominfo atau apa? Nah, itu hal-hal kayak itu penting. Ya, itu karena apa? Ya, bukan kok kita pragmatis pengen follower banyak, tapi ketika kita yang kita sampaikan ini jangkauannya lebih luas, tentu manfaatnya lebih besar, ya kan? Nah, ini yang mungkin pola-pola pikiran seperti itu yang perlu kita kembangin sih. Tentu ya, kalau teman-teman dulu ada yang orientasinya cuma ya buat seneng-seneng aja di hati. Kuliah udah capek, udah mikir, pusing di kelas gitu kan. Nah, ya udah di JHQ itu momen untuk bahasanya refreshing gitu, ketemu dulu, guyonan dan macam. Tapi ada juga yang enggak gitu. Ya ketika di kelas juga refreshing, di JHQ juga refreshing. Ya masing-masing terserah. Yang penting JHQ itu mewadahi itu semua kok. Ya, yang penting tujuannya bersama tercapai, saling support, itu aja sih yang mungkin penting. Kemudian apa lagi tadi? Pertanyaan yang kedua dari Mas Topik tentang ini Mas, ekspektasi dari anggota sebelumnya itu melalui proker JHQ maunya ada seperti ini ya. Ternyata pas masuk nggak terrealisasi. Itu gimana Mas solusinya? Tentu ini menjadi tantangan pengurusan sendiri ya. Maksudnya pengurus harus punya memiliki rasa tanggung jawab. Kita ya punya harapan-harapan. Dulu saya lebih macam-macam lagi harapannya, mungkin ya dulu pengen ketemu gubernur, macam-macam, tapi udah usaha, yang penting udah usaha, soal hasil ya nanti hal lain ya. Ini sekarang jaringan ke Pak Ganjar, Gus Yassin malah justru lebih gampang dengan adanya virtual ini, tinggal komunikasi, kita bikin acara, ngundang mereka. Saya rasa siap lah. Kemarin saya juga teman-teman di Cilacap bisa ngundang Pak Ganjar, masa enggak. Nah, soal-soal gini malah justru lebih murah ya, menjadi peluang kita JHQ. Kalau misalnya dulu sarannya itu yang perlu dibangun kalau untuk anggota itu kan kebanggaan ya, misal bahasanya ini, saya ikut JHQ, saya seneng ketemu teman-teman atau ketemu orang-orang hebat ya, programnya bagus-bagus. Nah, sisi pragmatis itulah ya. Kalau yang idealis yang soal ya JHQ harus ngaji,
Jadi harus punya tahfidnya macam-macam. Ya itu juga perlu dilayani. Cuma ya memang nanti kan itu porsinya masing-masing. Ya makanya saya rasa teman-teman di struktural itu bisa optimal aja. Ya bagian keilmuan jangan mengeluh ketika teman-teman yang lain nggak aktif. Ya, 3 orang 2 orang yang penting jalan itu juga udah cukup ya. Bagian humas kalau ngajak orang lain banyak udah jalan aja sendiri ya, kita yang akan dapat manfaatnya ya. Humas sudah sendiri 2 orang, yang penting jelas nih hari ini ngabarin teman-teman saya mau ke senior ini, ayo yang ikut, ada yang ikut ada yang nggak ikut, udah jalan aja kalau saya gitu ya. Ya tentu ada upaya-upaya untuk mengajak, tapi kalau misal kemudian pada titik tertentu tidak ada yang bisa, ya udah jalan aja. Oke, itu ya. Jadi itu soal itu tentu masih punya komitmen lah pengurus ini. Makanya dalam membuat program kerja pun ya tetap realistis, tetap memperhitungkan ini itu gitu kan kemampuannya. Kemudian kalau menurut saya perlu adanya disiplin. Paling enggak ada evaluasi mingguan, bulanan, target apa yang belum tercapai. Misalnya awal bulan ya Oktober, oke kita bulan Oktober mau ngapain aja nih gitu kan. Kita mau ada acara apa, udah tersusun dan teman-teman yang lain tuh tahu targetnya apa, terus caranya gimana, kalau ada kendala dicari. Sebenarnya organisasinya gitu-gitu doang, dan nanti akan skalanya berbeda. Jaki mungkin cuma 2 kampus ya kan, nanti kalau Ridho di Tegal ada beberapa macam kampus, atau nanti yang saya bisa di FKMI nasional ada ratusan kampus. Nah, tantangannya sebenarnya polanya itu nggak jauh berbeda, cuma mungkin kapasitasnya atau kemudian kompleksitasnya yang akan lebih rumit. Tapi ya dari JHP itu atau dari organisasi yang kecil itu juga akhirnya saya dulu pernah memecahkan masalah tentang ini nih, ya, kita bisa terapkan di masalah yang lebih besar. Ya. Itu soal apa tadi? Transportasi. Ya, kemudian apalagi yang terakhir tadi? Ngaret. Udah ya. Soal ngaret ya. Iya, soal ngaret. Soal ngaret itu menjadi budaya yang bagus waktu Indonesia. Ya, jadi memang kalau orang-orang kayak saya itu biasanya sebel. Kalau udah ngaret itu udah sebel dan biasanya mau semua. Tapi ternyata ngaret itu juga ini yang mungkin teman-teman ya, saya sarankan untuk teman-teman yang terlalu tegang kayak saya, mungkin sealiran itu. Nanti akhirnya kita butuh tempat-tempat pelarian. Ya. Yang pertama kita harus memahami konteks JHQ. JHQ ini seberapa sih kita bisa ajak lari misalnya. Kalau saya nggak bisa ngajak lari JHQ, saya ke tempat yang lain biasanya gitu. Ya makanya di FKMTA itu ya ketemu orang-orang yang memang karena orientasinya keilmuan, orientasinya jaringan. Ya saya lebih optimal di sana misalnya. Atau tetap bisa optimal dua-duanya, tapi kita ini mengukur ekspektasi. Daripada kita sakit hati kan, misal udah ngejar-ngejar JHQ ternyata yang diajak nggak mau kan, ya mending kita cari tempat yang lain. Misal teman-teman punya komunitas yang lain, yang itu bisa memenuhi kehaga teman-teman. Ya itu. Tentu kalau dulu saya pengennya senangnya gini, satu organisasi bisa memenuhi semua ekspektasi saya. Jadi lengkap lah, udah saya pengen tahfidz ada, pengen keilmuan ada, pengen jaringan ada, pengen diskusi serius ada. Tapi dulu saya teman diskusi itu sangat sedikit dan malas. Kalau di kelas sudah diskusi, malah jadi diskusi lagi. Karena teman-teman banyak yang menolak untuk itu. Tur juga mungkin pola komunikasi ya, gaya-gaya komunikasinya kita dengan JHQ mungkin lebih membaur, lebih berkekeluargaan, itu jadi nggak terlalu formal ya. Kalau kita ngomongnya formal banget, itu juga yang lain akhirnya akan tidak nyaman ya. Akhirnya kalau kita butuh orang-orang yang formal, itu misal kalau yang formal itu karena di JHQ mungkin karena bahasanya bahasa Jawa gitu ya, sudah biasa dengan kayak gini, akhirnya susah formal. Kalau ketemu orang formal biasanya yang memang lintas daerah dan akhirnya ngomong bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesianya ya biasanya formal gitu. Nah akhirnya mungkin aktif di BEM, di DPM kalau yang di kampus ya, atau kalau memang ada itu biasanya yang kayak saya di Basma ya. Kalau di Basma itu lebih formal bahasanya dan punya etika yang memang sendiri. Nah, yang mungkin saya salah ketika saya seret ketika di Basma dibawa ke JHQ, ya, atau JHQ dibawa ke yang lain, tentu akan tidak. Nah, di situ
mungkin kita teman-teman jadi pengurus akan merasakan lah, mungkin teman-teman akan berkembang sehingga akhirnya tetap kita akan pergi di masyarakat. Ya. Nah, mungkin kalau saya tetap tampil ya di dunia kemasjidan, saya di masjid, ya bisa paling tidak mengakomodir komunikasi dengan beliau-beliau. Diterjun di kalangan akademisi, ya di teman-teman misal kampus yang lain, ya bisa paling enggak diterima lah oleh mayoritas, walaupun ya tentu ada yang enggak menerima. Ya, yang penting mungkin coba temukan aja passionnya teman-teman. Soal ngaret-ngaret itu ya kalau memang dijaki senangnya pada ngaret ya udah kita yang enjoy daripada kita sakit hati untuk memaksakan tepat waktu. Ya udah kalau orang lain ngaret ya udah saya sambil menunggu ngaretnya itu kita punya kegiatan yang lain. Tidak kita kok yang ngaret ya udah. Cuma memang itu kalau saya kegiatan yang lain makanya saya galau Mas. Daripada kita ngaret, oke kita sudah paham nih. Daripada kita menentukan waktu jam 8 tapi ngaret sampai jam 9, mending ngomong apa adanya. Saya jam sekian masih ada acara, saya paling bisa jam 9. Kalau memang teman-teman yang paling meminimalisir, oke dari sekian kesibukan ternyata jam 9 baru pada bisa nih. Ya udah kita komitmen aja jam 9. Ya, yang penting udah ya nggak ada kata-kata yang lain. Dan misal kalau mau dikasih payment ya perlu sih. Misal kalau reward and punishment kayak tadi ada door prize, mungkin bisa teman-teman semangat ya. Ada juga punishment nih, konsekuensi apa yang kira-kira ketika teman-teman tidak sesuai dengan kesepakatan itu ada konsekuensinya lah. Entah harus apa ya, terserah teman-teman lah. Nah, suruhnya suruh sowan ke satu senior atau suruh apa iuran, traktir dan macam-macam. Yang penting punya komitmen itu. Dan itu yang akan menguji kita semua teman-teman untuk ya nanti karakternya terbentuk sih, membentuk karakter itu. Lalu sekarang kan masih banyak belajar, masih niatnya untuk main-main mungkin ya. Oke. Tapi sejauh ini ya teman-teman akan misalnya memandang Pak Alinuddin dulu juga mungkin dalam 1-2 cerita itu beliau orang yang dibenci atau orang yang tidak disenangi oleh teman-teman jahat yang lain. Ya, karena mungkin itu terlalu formal atau terlalu saklek dan sebagainya. Tapi pada titik tertentu ya mungkin akan ada yang menghargai. Sekarang baru ternyata ada hasilnya gitu ya. Dan itu saya rasa teman-teman pun ya kalau senior nanti kan kayak ada blog ya, ada maksudnya ada karakter-karakter tapi yang senang ngopi akan ketemu dengan yang ngopi, ada yang mungkin teman-teman yang penting bahagia, senang, ya akan ketemu dengan orang-orang yang berprinsip seperti itu. Ada ininya. Nanti ada orang-orang yang akademisi, itu juga kumpulnya sama akademisi. Misal Pak Alinuddin dia dengan Prof. Mas Puri Abdillah, dengan siapa-siapa yang memang akan ketemu ke sana. Karena misal ketemu nanti di dunia akademis, ya ketemu di misal tugas-tugas formal di Kemenak dan macam-macam, itu akan kayak gitu. Jadi ya nggak heran lah. Yang penting tetap kalau saya dulu pengennya ngakomodir dan sampai sekarang teman-teman itu ya tentu ada meninggalkan konflik macam-macam, tapi saya rasa ketika udah dewasa nanti akan ketawa sendiri. Oh iya dulu saya pernah masalah sama anak itu. Dan sekarang pun senior-senior kayak gitu. Nah, tinggal kita kemudian buat forum-forum senior dengan pengurus yang membaur. Itu saja sih ya jawaban ngalor itu dari saya ya, karena ini bukan forum formal banget ya, mungkin kita bisa sharing itu. Kalau ada pertanyaan tambahan monggo bisa sampaikan di lain momen atau ngopi-ngopi santuy lah ya. Oke, itu ya. Cukup ya teman-teman ya, kita kasih tadi ini jam 10. Kita kasih 2 menit untuk closing statement Mas. Ada closing barang ya, mungkin close. Mulai dari sekarang. Silakan. Oke. Yang penting itu ya, mungkin terima kasih atas kesempatannya. Dan ini saya mungkin karena orang yang suka bacot bahasa uprus lah ya. Yang penting mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tentu nanti ada yang pro kontra, ada yang sepakat nggak sepakat, itu silahkan. Nah, di sini kita mungkin udah mahasiswa, udah mandan gede, bisa memilih
mana omongan saya yang benar, mana yang hanya omongan, ya kan, mana yang memang berdasarkan pengalaman realita. Dari situ teman-teman bisa ambil. Saya tadi lihat, mungkin teman-teman bisa melihat jejak kepengurusan kami itu yang masih tersisa itu selain di Instagram itu di catatan blognya Kang Muntahan. Nah, dulu kami malah sempat pernah keliling Jawa ya, karena ada misal temen nikahan, akhirnya kita motoran ya, progres ke Jawa, mampir ke rumah kami. Jadi kenangan lucu yang yang pernah ke mana Wonosobo ya, tembusnya jalan macam-macam itu akan jadi kenangan. Nah sekarang pun dengan dunia digital saya rasa apalagi pala senang di grup ya, saya rasa grup Jihaki itu ya termasuk rame ya kalau bahas yang kayak gitu. Tapi nanti kalau teman-teman saya perlu mewadahi juga, makanya dulu saya pernah bikin grup apa ya itu ya, keilmuan Jihaki atau diskusi apa ya, literasi Jihaki. Nanti kumpulin aja. Saya punya database loh dulu. Maksudnya kita bikin database aja nih. Kan apalagi anaknya sedikit. Bikin database yang masing-masing misalnya nanti ada Google Form namanya, kemudian bidangnya apa, dia minatnya di apa, harapan dan macam-macam Jihaki itu apa. Sehingga nanti yang memang dunianya pengen serius kita tampung. Nah, di sini punya Kang Rohim yang siap melayani diskusinya anak-anak yang memang suka literasi. Perlu dikasih wadah. Teman-teman yang sukanya dunia digital ya macam-macam nanti butuh aja dibikin komunitas sehingga paling tidak gini, Jihaki itu membekas dalam pengembangan potensinya kita masing-masing. Ya, kalau saya dulu tetap misal ada sesi senang suka baca buku, akhirnya dulu sempat ngadain kita punya Pak Alimuddin ya, atau kita punya senior-senior itu yang suka literasi. Atau dulu ada kabar Jihaki yang memang saya ketemu senior aja misalnya Mas Anwar, dia suka nulis. Ya walaupun saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa nulis, seneng ketemu orang kayak gitu, akhirnya punya wadah mewadahi. Kang Muntaha juga punya blog yang dulu memang catatan ketua Jihaki. Kemudian orang-orang yang seneng hadroh kayak Mas Aan yang suka hafalan, kayak Kang Zuhri, macam-macam. Ya sekelasnya Kang Zuhri yang mungkin susah untuk apa ya, dia orientasinya mungkin banyak cerdas dalam itu masih mau bergerak di Jihaki. Itu sebuah bahasanya usaha yang memang harusnya pengurus ini apalagi ketua dan BPH punya trik-trik nanti. Ya, mungkin nanti ada sesi khusus saja buat BPH ya. Jadi gimana memanage teman-teman organisasi walaupun mereka nggak sadar kita arahin kemana ya kan. Nah, akhirnya tetap semuanya mau. Nah, walaupun kita dibenci, ada saya sosok yang dibenci, ada Kang Muntaha sosok yang disenangi, saya bikin masalah, Kang Muntaha yang nyari solusi gitu kan. Tapi dari situ akhirnya tetap ya, akhirnya sekarang ada manfaat, misal ada peluang apa ya kita share teman-teman yang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya langsung izin live ya, masih kabur karena nanti malah tambah ruwet. Di sini nanti selain ini soal keorganisasian mungkin lebih detail bahas tentang strategi taktiknya organisasi seperti apa. Saya harapan saya itulah media sosialnya mungkin ya, ayo bareng-bareng bikin konten YouTube macam-macam itu atau kalau sekarang ya lebih ke apa ya, dunia ya ada beban sebenarnya untuk paling tidak hanya menjadi penikmat ya. Saya pun di FKMTI nanti mungkin teman-teman ini pesan dulu kami bisa mungkin kuat apa itu karena kolaborasi juga dengan order yang lain, dengan internal organisasi internal ataupun organisasi yang lain ataupun senior ya. Intinya kayak dulu misal kita ngundang Syekh ya, undang Syekh di acara apa dulu ta'aruf ya, angkatan saya. Kalau kita bayar itu ya nggak apa. Tapi kalau kita paling jaringannya Kang Muntaha kolaborasi dengan Beki misalnya, dulu acaranya pun di Beki misalnya, pernah ada acara di Beki undang Pak Asir atau siapa dulu, Pak Alimuddin gitu kan. Ya kalau kita sendiri Jihaki untung duit ya nggak bisa. Tapi kalau sekarang saya rasa senior punya wadah masing-masing. Teman-teman kolaborasi dengan yang teman-teman punya misal IMT yang punya organisasi lain atau yang jadi di internal kampus, kita kolaborasi. Atau nanti saya pun ada FKMTI, teman-teman kalau mau kolaborasi ya, saya harapkan nanti misal ya bahasanya saya
tim suksesnya atau tim penggeraknya itu yang ada di Jakarta kan. Jakarta yang saya dekat ya pada UIN, Sadra, yang lebih intens lagi ya anak-anak JHQ gitu kan. Nanti yang pengen bisa bareng ya kita kolaborasi dipersilakan. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman ya. Alhamdulillah sudah selesai tadi sesi pertama materi kejahakian. Tadi luar biasa yang disampaikan oleh Mas Anas terkait pengalaman kejahaki, kemudian manfaat kejahaki itu seperti apa. Nah, kita berharap setelah materi kejahakian ini dari Mas Anas yang secara gamblang banget tadi loh, secara gamblang banget mengenai pengalaman, kemudian dan lain sebagainya lah di JHQ itu seperti apa, jaringan dan lain sebagainya. Kita berharap teman-teman lebih semangat lagi, khususnya teman-teman pengurus lebih semangat lagi menjalankan program kerja yang nanti ke depannya gitu. Minimal saat ini program kerja yang bisa dilaksanakan secara virtual. Itu harapan kami gitu. Kenapa nggak ada yang upgrading? Ya kan? Karena mau merefresh semangat teman-teman gitu, semangat teman-teman pengurus agar bangkit kembali untuk menjalankan program kerja. Gitu. Itu aja ya. Ini tadi materi dari Mas Anas. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya yaitu keorganisasian yang akan disampaikan oleh Mas Hafid. Mas Hafid, terima kasih ya Mas Anas. Monggo. Mas Hafid, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas Hafid, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak ini? Alhamdulillah kedengeran Mas. Gimana kabarnya Mas Hafid? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat. Nah teman-teman, selanjutnya materi keorganisasian yang akan disampaikan oleh Mas Hafid. Beliau sekretaris juga, sekretaris semua yang isi di pagi hari ini. Sekretaris tahun kemarin, ketumnya Mas Lukman. Mas Hafid, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ridho yang sudah mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua JHQ Kang Mas Azam Al-Qanid, kemudian seluruh pengurus JHQ, baik yang berada di base camp seluruhnya, salam untuk Kang Mas semuanya yang di sana. Kemudian juga yang hadir via Zoom meeting yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga kepada Kang Mas Anas Munadi SH ya, sudah ada titelnya sekarang, yang kami hormati dan juga kami banyak belajar kepadanya. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan oleh JHQ. Saya di sini terhitung masih sebagai anggota JHQ. Jadi ketika senior saya, pengurus saya memerintahkan saya untuk hadir, ya saya sendiri kodawuh aja. Ya. Saya belajar, niat saya juga JHQ itu luar biasa lah, banyak saya belajar dari JHQ. Kemudian tadi juga sudah disampaikan materi pertama dari Kang Mas Anas Munaji. Kalau kita ibaratkan makan pecel lele ya, makan ayam gitu. Mungkin dagingnya sudah dimakan, kemudian pahanya udah dimakan, dadanya udah dimakan, tinggal ini cekernya mungkin ini sekarang. Ya, semoga ceker yang bisa menghasilkan ilmu, ceker yang bisa menghasilkan hikmah lah
Amin. Masya Allah. Oke, semoga Lakat ceker sang. izin saya untuk memasukkan materi biar kelihatan. Biar kayak latihan beneran ya. Ya benar. Ini kayak webinar Nasional. nasional nih Mas. Dari Jaki untuk negeri, Mas. Screenshot. Oke, Masya Allah, saya niat kasih banget, judul dari subhanallah. Jaki untuk negeri. Materi tentang keorganisasian. Jadi nanti kita akan sedikit membahas tentang apa itu organisasi, kemudian elemen penting dari organisasi, manfaat berorganisasi, dan hambatan serta tantangan. Apa itu organisasi? Secara mudahnya, organisasi merupakan suatu perkumpulan atau wadah media yang berisi beberapa orang yang memiliki suatu visi, misi, tujuan, tekad, dan semangat yang sama. Kemudian, apa itu JHQ? Ya, kita tahu semuanya bahwa JHQ itu adalah keluarga. Ingat-ingat, ini adalah JHQ adalah keluarga mahasiswa penghafal Al-Quran asal Jawa Tengah di Jakarta. Jadi kata pertama tentang keluarga ini benar-benar perlu kita jaga dan perlu kita rawat. Karena kita jauh dari keluarga yang sambung nasab, tapi di sini kita menemukan keluarga yang satu tujuan, satu rasa, senasib seperjuangan. Jadi semua anggota kita, semua pengurus, semua keluarga besar JHQ adalah keluarga. Nah, kemudian elemen penting dari organisasi adanya kebersamaan, senasib seperjuangan yang mendalam pada organisasi tersebut, pada JHQ dari setiap anggota yang ada. Jadi pada prinsipnya adalah kita harus menanamkan rasa kebersamaan. Kemudian adanya tingkat loyalitas dan royalitas dari setiap anggotanya. Jadi di dalam kita berorganisasi tidak lepas dari perjuangan, tidak lepas dari pengorbanan. Nah, baik pengorbanan waktu, baik pengorbanan materi, pengorbanan fisik atau tenaga, dan lain sebagainya. Terutama ini yang hadir semuanya adalah pengurus, maka ketika ingin JHQ itu baik, maka harus ada pengorbanan. Memang harus ada pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah suatu yang lumrah sebenarnya. Namun jangan menjadi takut karena kita berkorban di tempat yang tepat. Kita berkorban di keluarga besar penghafal Al-Quran. Maka insya Allah dan yakinlah bahwa ketika kita berkorban pada penghafal Al-Quran, semoga kita didekatkan kepada Al-Quran dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Kemudian manajemen dan administrasi yang baik. Nah, organisasi itu tidak lepas dari dua unsur ini, yakni manajemen dan juga administrasi. Kalau manajemen lebih kepada cara mengelolanya, tapi kalau administrasi itu lebih pada pada item-itemnya. Kalau salah mohon nanti diperbaiki, dikoreksi. Kemudian penting juga yang keempat adalah adanya regenerasi yang terus berjalan seiring dengan berkembangnya waktu dan usia organisasi. Artinya alhamdulillah kita sudah di usia 35-36 tahun JHQ. Ini usia yang kalau bagi organisasi, bagi saya adalah yang luar biasa lah. Perlu kita syukuri bahwa sampai hari ini
JHQ masih bisa eksis, walaupun dalam beberapa tahun sebelumnya pernah ada kevakuman, namun dalam tahun-tahun terakhir ini JHQ sudah kembali menemukan jati dirinya, JHQ sudah aktif kembali. Jadi regenerasi ini penting, fungsinya adalah agar usia JHQ semakin semakin tua atau semakin bertambah usianya, tidak lantas semakin kendor, tetapi semakin baik dan semakin memberikan manfaat untuk orang banyak. Selanjutnya, ini tadi sudah disinggung oleh Kang Mas Anas Munadi tentang planning, organizing, actuating, kemudian controlling. Nah, 4 fungsi yang harus diperhatikan agar tujuan organisasi bisa tercapai adalah 4 item ini. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Kita sudah masuk kepada sedikit tentang keorganisasiannya, dari keorganisasiannya. Tentang manajemen organisasi. Planning. Saya tuliskan ADART sebagai landasan hukum. Nah, kita punya ADART. ADART ini ibaratkanlah sebagai payung hukumnya dalam kita melaksanakan program-program kerja. Kemudian di baris kedua ada program kerja atau proker sebagai panduan. Jadi ketika awal kepengurusan biasanya ada rapat kerja. Rapat kerja itu untuk merencanakan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pengurus, oleh masing-masing bagian dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, ini adalah aplikasi dari ADART atau sebagai panduan di dalam kita melaksanakan organisasi JHQ. Selain sebagai panduan, program kerja ini juga sebagai tolak ukur apakah yang diprogramkan awal itu sesuai dengan sesuai, kemudian di akhirnya itu sesuai atau tidak. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini proposal untuk program besar yang melibatkan banyak pihak. Nah, ini proposal ini biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan atau membutuhkan pihak-pihak yang cukup luas, cukup banyak. Jadi di dalam proposal itu adalah penjabaran yang lebih mendalamnya. Namun proposal ini tidak lantas untuk seluruh program kerja, tetapi di semua program kerja harus ada perencanaan yang biasanya tertuang dalam job desk. Bagian humas ini tugasnya apa, programnya apa, kemudian bagian keilmuan tugasnya apa, programnya apa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yakni pembagian penugasan secara spesifik kepada para anggota organisasi. Ini bisa dijabarkan pada tupoksi atau job desk. Nah, teman-teman semuanya sudah paham tentang bagiannya. Oh, saya ini di bagian sekretariat, saya di bagian kebendaharaan, kemudian saya di bagian humas, dan seterusnya. Maka harus dipahami apa tugas saya, kemudian apa program saya, dan apa yang harus saya lakukan. Gitu. Kemudian tidak kalah penting dari pengorganisasian ini adalah manajemen waktu. Dari persiapan hingga pelaksanaan penting, termasuk pertanggungjawaban. Manajemen waktu tentang pertanggungjawaban juga penting. Maksudnya adalah ketika kita di awal sudah merencanakan program kerja, di bulan ini akan ada program apa, kemudian jangan lupa kita pikirkan lagi di bulan depan kita akan ada program apa, sehingga jarak antara hari ini dengan program selanjutnya bisa kita gunakan untuk memanage langkah-langkah yang harus kita jalani. Kemudian pelaksanaan, actuating. Nah, ketika pelaksanaan program kerja atau ketika hari H,
ini butuh sekali semangat juang atau kerjasama. Butuh sekali semangat juang dan juga kerjasama dari seluruh pihak, baik itu pengurus, panitia maupun anggota itu sendiri. Kemudian ketepatan dalam pengaplikasian program kerja atau schedule acara menjadi penilaian tersendiri tentang kualitas kegiatan dan organisasi. Ini tadi disinggung pertanyaan oleh Kang Mas Taufik ya. Ini JHQ kok sering ngaret gitu ya. Di sini memang problematika yang hampir terjadi di banyak tempat atau di banyak organisasi. Namun demikian, sedikit demi sedikit kita harus sadar bahwa itu problem yang harus diperbaiki. Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap tetap harus diperbaiki. Karena ketepatan di dalam pengaplikasian program, artinya kalau misalnya jam sekian kita mau acara ini, jam sekian kemudian dilanjutkan ini, maka ketepatan itu menjadi penilaian, oh ini organisasinya ini tepat waktu, oh ini organisasinya suka molor-molor, jam sekian kok belum pada hadir, oh jam sekian sudah mulai, oh saya terlambat, sudah hadir, sudah mulai. Ini akan menjadi penilaian terutama bagi anggota dan juga penilaian bagi orang lain. Itu tentang organisasi kita terutama yakni organisasi JHQ. Kemudian persiapkan plan A dan beberapa planning lain untuk mengantisipasi kendala non teknis. Jadi di dalam kita melaksanakan kegiatan itu seringkali ada kendala-kendala yang tiba-tiba terjadi atau faktor X yang menyebabkan jadwal itu berubah. Nah, oleh karena itu panitia atau pengurus itu harus bisa menyiapkan atau merancang plan A, plan B, dan seterusnya agar kegiatan tetap berlanjut walaupun ada kendala tadi. Kemudian controlling atau pengawasan. Dalam hal ini adalah evaluasi. Apakah pelaksanaan berjalan sesuai dengan program yang disepakati atau tidak. Kemudian mengetahui permasalahan sejak dini akan memudahkan organisasi melakukan perbaikan. LPJ dapat menjadi rujukan dan pembelajaran pada kegiatan selanjutnya. Jadi pada poin yang terakhir ini adalah bagaimana kita mengevaluasi setiap program kegiatan ataupun setiap acara yang telah kita laksanakan. Apakah sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan di awal, ataukah ada perubahan, ataukah ada kesalahan. Nah, di situ kita harus belajar apa yang menyebabkan tidak sesuai dengan jadwal, apa yang menyebabkan kendala-kendala tersebut. Jadi harus dipelajari. Sehingga setelah dipelajari, kita tuangkan di dalam LPJ, kita bahas, kita tuangkan di dalam LPJ. LPJ ini fungsinya nanti menjadi pembelajaran untuk kepengurusan atau kepanitiaan yang selanjutnya. Jadi saya selaku dulu pernah mengabdi di JHQ sebagai sekretaris, saya menghimbau untuk kesekretariatan dalam hal ini kepanitiaan juga, LPJ harus dibikin sedemikian rupa sehingga dapat menjadi bahan belajar untuk pengurus dan kepanitiaan berikutnya gitu. Karena tanpa adanya LPJ kita tidak tahu mau ini mau kegiatannya ini mau dibikin seperti apa karena tidak ada rujukannya gitu. Kemudian manfaat dalam berorganisasi. Yang pertama adalah belajar bagaimana mengelola diri sendiri dan juga bagaimana berhadapan dengan orang lain atau organisasi.
Nah, ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan sebelumnya, yakni bagaimana kita ketika ada target pribadi, namun juga kita punya organisasi, maka kita harus pandai-pandai dalam mengelola mana kebutuhan pribadi, mana target pribadi, tapi mana yang harus bisa kita lakukan untuk organisasi. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri. Jadi organisasi inilah adalah organisasi di mana kita bisa menjadi manusia seutuhnya karena kita sebagai makhluk sosial. Kemudian manfaat selanjutnya adalah berlatih untuk berpikir kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Terutama di masa-masa saat ini kita harus benar-benar kreatif, benar-benar inovatif karena keadaan yang saat ini pandemi itu berbeda dengan keadaan masa-masa sebelumnya. Jadi keberlangsungan organisasi JHQ juga tergantung dari kreativitas dan inovativitas pengurus-pengurus dari JHQ itu sendiri. Kemudian terlatih dalam menghadapi masalah secara bijaksana dan solutif. Terkadang kita punya ego, kita punya pendirian sendiri, tetapi kita dengan belajar berorganisasi, kita nggak bisa kalau harus saklek kayak gini. Kita juga berhubungan dengan orang lain yang pemikirannya berbeda dengan kita. Oleh karena itu, dengan kita terjun di dalam dalam organisasi, sedikit banyak kita terlatih dalam menghadapi masalah. Tidak hanya terlatih menghadapi masalah, tetapi juga bijaksana serta solutif, dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian belajar bekerja dalam suatu tim. Ini otomatis ya, karena di dalam sebuah organisasi, sebuah kepengurusan atau kepanitiaan itu dilaksanakan secara teamwork atau kerja kelompok. Jadi kita harus benar-benar bisa mengelola potensi-potensi yang ada di dalam masing-masing individu kelompok tersebut, sehingga kita bisa menyelenggarakan program atau kegiatan dengan baik dan maksimal. Kemudian berjiwa sosial tinggi. Ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita adalah makhluk sosial. Nah, dengan kita berorganisasi, kita terlatih untuk bersosialisasi terhadap orang lain, terhadap orang yang tidak sepemikiran, ataupun terhadap orang yang lebih tua atau lebih muda dari kita. Kemudian mempunyai banyak keluarga, banyak kawan, dan juga relasi. Nah, ini pasti karena dengan kita masuk organisasi, saya kenal dengan Kang Mas Ridho, saya kenal dengan Mbak Yu Siska, kemudian dan Kang Mas Azam dan lain sebagainya. Ini kemudian kendala, kenapa tidak semangat berorganisasi? Ini biasanya jadi pertanyaan, kok yang ikut sedikit gitu. Terus ini pada nggak semangat nih gitu. Ini bisa dibedakan menjadi dua sumbernya. Bisa kendala ini bersumber dari individu masing-masing peserta atau anggota serta pengurus itu sendiri, namun di sisi lain bisa jadi dari organisasinya itu sendiri yang perlu diperbaiki. Kalau masalah individu tadi sudah banyak yang curhat lah tentang ini dan itu, namun pada kesempatan kali ini sesuai dengan materi saya akan sedikit mengupas tentang kendala dari organisasi. Nah, kendala dari organisasi itu setidaknya bersumber dari pemikiran pertanyaan, tidak tahu apa maunya organisasi. Organisasi ini JHQ ini apa sih?
JHQ ini bergeraknya di bidang apa sih? Gitu. Nah, maka solusinya adalah tadi sudah disebutkan penguatan kembali visi, misi, nilai luhur organisasi. Jadi JHQ ini punya visi apa, misi apa, tujuan apa, dan nilai-nilai luhur organisasi ini harus ditampilkan, harus dijabarkan sedalam seluas-luasnya sehingga terutama mahasiswa baru itu bisa paham atau orang lain bisa paham atau pembaca di media sosial itu bisa paham, oh JHQ ini organisasinya mahasiswa penghafal Al-Quran asalnya dari Jawa Tengah, oh kuliahnya di PTIG, oh punya tujuan 4 yang biasa kita biasa kita gaungkan itu. Nah, ini penting ditanamkan sejak awal, yakni ketika ketika mahasiswa baru melaksanakan ta'aruf. Dan juga pada kesempatan kali ini juga tadi sudah disinggung, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ini berangkat dari pertanyaan, apa sih kegiatan-kegiatan JHQ? Apa sih isinya JHQ itu, ngapain aja? Nah, ini maka solusinya adalah peningkatan manajemen kegiatan. Artinya kita bikin program yang baik, kita tetap harus realistis, tetapi juga harus dimanage dengan baik. Kemudian maksimalkan media. Ini alhamdulillah pada kepengurusan saat ini media begitu baik ya, dan itu menjadi tombak terutama di masa pandemi ini. Jadi media benar-benar harus dimaksimalkan. Nah, maka semakin produktif organisasi, semakin menarik untuk diikuti. Kalau orang sudah tertarik, maka dia akan berorganisasi dengan sendirinya, dengan kesadarannya. Catatan yang terakhir ini, sesuai namanya, JHQ harus berorientasi ke Jawa Tengahan ya. Tapi saya rasa ini sudah cukup bagus. Kita pakai rumus dari Jawa Tengah, dikelola dengan orientasi Jawa Tengah. Nah ini yang terakhir, manfaatnya sebisa mungkin juga dirasakan oleh orang-orang Jawa Tengah, terutama warga JHQ itu sendiri, namun lebih luas lagi warga Jawa Tengah seluruhnya, bahkan untuk taraf nasional. Nah ini orientasinya harus demikian. Kemudian caranya bagaimana? Mungkin beberapa waktu lalu kita coba audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, walaupun sempat terkendala. Nah itu mungkin upaya-upaya yang bisa dilaksanakan kembali, audiensi dengan atau silaturahim dengan pihak-pihak yang ada di daerah. Nah terutama nanti kalau ada silaturahim halal bihalal yang berlokasi di Jawa Tengah, itu semoga bisa segera terrealisasi kembali di tahun ke depan dan seterusnya. Kemudian pemimpin organisasi adalah pelayan organisasi. Sayyidul qaum khatimuhu wa khatimul qaum sayyiduhu. Nah, ini pemimpin organisasi sebisa mungkin menjadi pelayan. Artinya pelayan itu ya melayani. Tapi perlu dicatat bahwa pemimpin dan pimpinan ataupun ketua itu berbeda. Maka semua orang bisa memiliki jiwa kepemimpinan. Tidak harus dia sebagai koordinator atau dia sebagai ketua. Anggota pun atau pengurus yang lainnya pun bisa memiliki kesempatan untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi jiwa kepemimpinan itu tidak tergantung pada jabatan, tetapi pada diri masing-masing. Maka dari itu, dari kata-kata ini, pemimpin organisasi adalah pelayan organisasi,
maka sebisa mungkin kita menanamkan bahwa saya sebagai pemimpin minimal untuk diri saya sendiri. Nah, maka saya harus berusaha untuk melayani teman-teman, melayani organisasi, melayani anggota. Karena barang siapa yang melayani maka akan suatu saat akan dilayani. Jaga dan tingkatkan kekompakan. Untuk menjaga kekompakan, Mas Hafid, ya, waktu nanti sampai jam 11.15 ya. Siap. Terima kasih. Monggo lanjut. Untuk menjaga kekompakan bisa dengan pertemuan langsung atau untuk saat ini ya diperbanyak pertemuan online-nya bisa. Walaupun hanya membahas apa kayak yang enggak penting-penting, tapi ada tujuannya, tetap ada tujuannya. Tapi itu menjadi salah satu solusi mungkin ya di tengah masa pandemi ini. Kemudian buatlah sejarah dimanapun kalian berada, karena kita hidup adalah proses merangkai sejarah yang akan kita panen di akhirat kelak. Kemudian semua elemen organisasi sederajat, sama penting sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi tidak ada pilih-pilih, oh ini ketua harus dihormati, oh ini bawahan harus dimarahi, bukan seperti itu. Tapi semua sederajat yang sama-sama penting dan sama-sama berkontribusi untuk organisasi. Kemudian kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak berorganisasi. Maka saya berharap untuk saya sendiri maupun individu-individu lainnya bahwa setidaknya ikutilah minimal satu organisasi. Ikutilah minimal satu organisasi. Jangan sampai kita hidup tidak mengikuti organisasi sehingga kita cuma hidup untuk diri kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama Kang Hafid, matur Baik. nuwun. Terima kasih Mas Hafid atas penyampaian materi tentang keorganisasian. Jadi tadi yang saya ambil ya, Mas Hafid berbicara pertama mengenai JHQ itu apa. Dengan definisi JHQ itu keluarga. Keluarga, berarti kan asas kita, asas organisasi JHQ itu kekeluargaan. Saya ibaratkan seperti suami istri. Suami istri kan, itu keluarga. Jadi apapun yang suami istri. Iya ya, intinya saya ibaratkan suami istri gitu. Suami istri. Kita ibaratkan suami istri ketika contoh suami akan beli mobil, tidak sepengetahuan dengan si istri ini, pasti akan terjadi konflik gitu. Loh, kenapa kamu nggak ngomong sama aku gitu kan? Kenapa papa nggak ngomong sama mama? Cara kasarnya gitu kayak gitu kan. Nah, ibaratnya gitu. Jadi kita ketika kita mau berjalan ke depan kayak gitu ya teman-teman ya. Ketika kita mau berjalan ke depan, ya kita harus kesepakatan bersama dengan tujuan bersama kayak gitu. Nah, itu asas kekeluargaan di JHQ. Kemudian teman-teman yang perlu digarisbawahi juga dalam berorganisasi juga ada istilah POAC gitu. POAC. Ya, semua organisasi pasti ketika contoh kalau HMI, LK atau PMI, Mapaba ataupun apa makrab pasti akan dikenalkan dengan istilah POAC. Planning, Organizer, Actuating dan Controlling gitu. Dan kita harus apalagi khususnya ketum ya, khususnya ketum dan BBH itu harus punya 4 pilar itu dalam berorganisasi gitu. Kita juga harus memahami sebagai anggota juga harus memahami 4 pola itu, 4 pilar itulah dalam berorganisasi. Nah, itu teman-teman saya tadi sudah disampaikan oleh Mas Hafid semuanya ya tentang organisasi profesionalisme banget gitu. Luar biasa. Untuk pertanyaan ini kita sisakan 1 khusus untuk teman-teman cewek ya. Teman-teman cewek door prize yang terakhir gitu. Silakan yang mau nanya on cam dan atau di kolom chat. Silakan.
Mbak Jasil mau nanya Mbak Jasil atau Mbak Siska atau siapa? Mbak Siska, Mbak Tusna, Mbak Tifla, Syaukiah, Mbak Siah, terus Kurnia, Dilna, Fikri, Mbak Eka, silakan. Yang cewek, kita gantian yang cewek. Untuk pertanyaan terakhir, monggo. Yuk, yang bertanya yuk, silakan. Silakan. Mbak Eka mau nanya nggak? Nggak ada suaranya. Mbak Eka, silakan. Kalau mau nanya, monggo. Atau yang lain. Jadi yang bertanya Kang Hafid. Oke, Mbak Jasil, silakan pertama Mbak Jasil. Oh, Terakhir ya. Monggo. Bagaimana cara apa ya? Bukan cara sih. Lek nari Arto niku kersane gampang. Terus apalagi kepada senior-senior kita yang misal berarti kan kalau atasan kita kan berarti Kang Hafid nonton. Itu ibaratnya kalau Kang Hafid itu masih aktif apa tidak? Gitu. Oke. Udah? Oke. Terus apa lagi ya? Pertanyaan menyusul. Tadi belum tersusun pertanyaannya. Baik, silakan Mas Hafid. Pertanyaannya posisi Karena Mas kadang, Hafid. iya, masalah silakan. keuangan gitu. Ya, keuangan untuk keuangan CAKI. Berarti masuknya ke ADART ya? Tentang keanggotaan itu apa aja kayak gitu. Apakah angkatan Kang Hafid itu masih masuk organisasi, masuk anggota atau enggak? Silakan Mas Hafid, monggo. Iya, bentar, ketemu lagi pertanyaannya. Oh ya, silakan. Pertanyaan kedua. Terus bagaimana menurut Kang Hafid jika mungkin gini, kayak kemarin ada usulan dari senior Kang Khalil gitu. Itu apa kayak ada apa Kang Azam ada nggak di situ? Kang Kholik Rosyad. Oke, Kang Khalid Rosyad. Jadi nanti setiap bulan itu kayak ada SPP, ibaratnya kayak di apa analogian tuh kayak SPP buat para senior. Nah, nanti uangnya itu dimasukin ke bendahara buat acara-acara kegiatan-kegiatan JHT yang besar-besar gitu. Karena kalau kita mengandalkan proposal yang setiap ada kegiatan itu kayak gimana seperti itu kan. Monggo Mas Hafid, silakan dijawab. Dua pertanyaan. saya aktif apa enggak ya? Terhitungnya. Bentar. Buka DRT kan coba. Tentang formatur itu siapa aja? Iya, harus dicari di ADART coba. Yang dinamakan anggota itu siapa? Keanggotaan mahasiswa PTIQ yang hafidh-hafidhah atau mahasiswa yang sedang menghafalkan Al-Quran. Ini berdasarkan tradisi juga bahwa angkatan di atasnya yang pengurus sekarang itu masih sebagai anggota, terhitung anggota. Artinya ketika waktu itu saya Kang Lukman menjadi ketua, itu angkatannya Kang Muntaha itu menjadi anggota. Walaupun sebelumnya menjadi pengurus, ada yang ketua, ada yang sekretaris bendahara. Jadi setelah demisioner menjadi anggota kembali. Dan itu ditarii kasnya. Itu. Per periode itu kayaknya. Per periode Kang. Ya. Siap. Udah itu. Oh iya. Berarti Jadi, termasuk cara menariki itu gini. Kadang itu orang susah ditarik itu karena tidak tahu kemana arah uangnya. Itu kadang itu. Maka dari itu
sebisa mungkin adanya transparansi keuangan atau penyampaian laporan keuangan mungkin setiap bulan itu semoga bisa membantu bahwa oh ini uang yang masuk sekian digunakan untuk sekian, saldonya sekian. Mau ada kegiatan ini kira-kira cukup enggak atau mau ada program ini. Nah, itu akan menjadi daya tarik sendiri. Artinya dengan keuangan yang yang jelas kemudian dilaporkan atau di-share itu bisa menjadi pancingan. Kemudian nanti mungkin ditambahi embel-embel kepada yang belum bayar kas, dipersilahkan gitu. Oke. Gimana, Pak Jazil? Gimana Mbak Jazil? GG. Berarti mungkin supaya lebih mudah dari kebendaharaan memberikan keterangan jelasnya per bulannya atau mungkin setiap ada kegiatan gitu ya kan? Ya, betul. Artinya kadang itu LPJ dipahami sebagai formalitas lah mungkin ya. Tapi sebenarnya juga sisi lainnya adalah bahwa itu adalah bentuk transparansi kita. Dan juga terutama yang rawan itu kan kadang keuangan itu dengan kita sering melaporkan setiap bulannya atau ada per periodenya itu nanti orang-orang akan melihat oh ini organisasinya aktif, oh ini untuk kegiatan ini itu tadi. Dan untuk pendidikan itu biasanya untuk waktu-waktu sebelumnya, kepengurusan sebelumnya itu bekerja sama dengan bendahara perangkatan. Bendahara perangkatan. Iya. Siap. Oke. Terima kasih Mas Hafid atas jawabannya terkait tadi kebendaharaan ya. Iya. Nah, untuk tim formatur sebenarnya ada berapa ya? Kalau di ADRT saya masih ingat tuh. Gimana? Jadi ada tim formatur gitu. Formatur di JAKI. Jadi posisi dianggap anggota JAKI itu siapa aja kayak gitu. Ada mid formatur ya. Saya ada mid formatur, kemudian BPH. Dan mid formatur itu ketua demisioner otomatis masuk. Kemudian otomatis masuk berarti. Ya. Kemudian yang dua itu hasil musyawarah dari peserta sidang waktu itu. Berarti kalau yang ditariki uang kas, berarti intinya angkatan siapapun yang belum lulus, berarti pasti masuk ke anggota. Ya, kasarnya gitulah, kasarnya. Iya kan? Istilahnya gitu kan, Mas. Nah, jadi teman-teman nih kalau nggak mau dimintain uang kas cepat-cepat lulus gitu. Tapi kalau mau jadi anggota abadi ya jangan lulus gitu sampai 16 ya, semester. Kalau diaplikasikan ya berarti istilahnya untuk angkatan ini, untuk kepengurusan saat ini ya mentok-mentok di angkatannya saya gitu. Angkatannya Kang Taha sudah enggak. Iya. Ya, siap. Ya, itu aja. Mbak Jazil, gimana Mbak Jazil? Ini terima kasih untuk kode-kodenya. Oke, masuk semua. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terus Kang Hafid, sehat selalu. Mohon maaf untuk nanti segala kekurangan. Nunggu door prize-nya ya Mbak Jazil ya. Tadi yang nanya pertanyaan pertama dari Mas Fauzan Sudi, kemudian Mas Taufikur Rahman, dan pertanyaan ketiga Mbak Jazilatul Maula. Mbak Jazil gitu. Itu aja teman-teman ya. Upgrading di siang hari ini, alhamdulillah luar biasa, 2 materi. Ini sangat gamblang banget tentang kejakian dan tentang keorganisasian itu seperti apa. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita berharap dari output dari upgrading ini nanti kedepannya teman-teman bisa semangat lagi dalam menjalankan program kerja, minimal semangatlah program kerja yang kecil kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita foto bersama ya teman-teman ya. Iya, foto bersama.
Oke. Mbak Silakan Siska, kepada partisipan, co-host, boleh di on cam kan semua kameranya. co-host. Silakan untuk on cam semua ya. Sebentar aja, minta tolong. Ini Mas Taufik on Saya cam, absen. Mbak Fikri on cam, Itu Ojan, fotoku udah kece, pakai foto itu aja nggak apa-apa. lagi di Bla, kemudian siapa? Husna, Mbak Syaukiah, Musida, kemudian Haikal, Gus Haikal, Sing ganteng, sing ayu. Oke, satu. Milna, Tami, Yang dilihatin mukanya bukan batuknya ya Kang Hanif. Sepum, Bu Sepum, Yumsil, silakan on cam ya. Nilna udah, Ya. Nilna. Oh, Nilna udah. Kang Haikal, On Mbak cam. Yusif. Topik. Pasang muka, pasang Isi muka. acara. Pasang muka, pasang muka. Oke. Tunggu sebentar, Oke. masih ada yang belum. Yang belum, kita nggak bisa mulai sesi foto sebelum yang semuanya on cam. Ayo, Satu, dua, semua. tiga. Ntar dulu, belum. Ada dulu, oke. Yuk, mulai. Senyum ya Mbak Siska semuanya. siap ya, Mbak Siska ya. Dari Bunda Jazil. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sip. Satu lagi. Satu lagi, sebentar. Tunggu bentar. Satu lagi. Oke. Mas Hafid, Aduh. ekspresinya ya. Jangan Gaya lupa. bebas. Semuanya gaya bebas. Senyum ya. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Udah. Terima kasih. Sehat semuanya. Terima kasih teman-teman ya. Saya mewakili MC. Saya tutup acara di siang hari ini. Tetap semangat teman-teman. Khususnya para koordinator divisi. Silakan tadi apa yang sudah didapatkan di upgrading silakan disampaikan ke anggota masing-masing. Itu amanat dari Ketum Mas Azam. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa sarapan gitu. Yang belum sarapan silakan sarapan. Terima kasih semuanya Mas Hafid. Sukses sangat Mas Hafid. Moderator. Terima kasih moderator. Mohon maaf untuk kekurangan kesalahannya. Ya, terima kasih Mas Hafid. Salam ya buat angkatan demisioner, angkatan 17. Semoga sehat selalu, sukses skripsinya. Amin. Dok, Selamat makan siang. Ditutup dulu kalau oh mau ya, ngobrol. Mas Hafid minta doanya juga teman-teman untuk Mas Hanif, Kang Hanif, angkatan 19 yang lagi dirawat di rumah sakit. Ya. Al-Fatihah. Amin. Oke, saya tutup dulu ya. Saya tutup. Terima kasih dari moderator. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Nanti kita jumpa lagi di agenda selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hafid, suwun. Kasih semua. Kasih, izin live ya. Sami-sami. Aku N ya. Monggo silakan yang mau nggak apa-apa.